lancar, aku akan membacakan tata tertib yang perlu teman-teman selaku peserta jalankan agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Boleh di-share screen tata tertibnya. Kepada Ibu operator. Oke, sudah muncul di aku. Terima kasih kepada Ibu operator. Oke, tata tertib yang perlu teman-teman jalankan adalah yang pertama, teman-teman wajib mengikuti sesi sampai dengan selesai. Yang kedua, teman-teman tidak boleh membahas topik di luar dari yang akan kita bawa hari ini dan juga tidak boleh membawa isu sara. Yang ketiga, teman-teman wajib menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung, kecuali saat tanya jawab yang nantinya akan diarahkan oleh MC dan moderator. Yang keempat, teman-teman wajib mengaktifkan video sepanjang sesi berlangsung nih, supaya kita juga dapat respon langsung dari wajah teman-teman. Dan yang kelima, akan ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh bisa mengakses link absensi yang akan diberikan pada kolom chat di akhir sesi. Dan terakhir, share Instastory berisi insight dari sesi hari ini. Instastory insight yang teman-teman dapat pada hari ini, dan jangan lupa untuk tag Instagramnya @yogyakarta. Instastory terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami di tanggal 7 November 2021. Thank you kepada Ibu operator yang telah melakukan share screen. Oke, selanjutnya akan ada kata sambutan dari Ketua Presiden Yogyakarta kepada Kak Dini, saya persilakan. Oke, terima kasih. Suaraku udah masuk nih teman-teman semua? Sudah Kak Dini, silakan. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Dini Oktaviani, as President of Young on Top Jakarta. Seneng banget hari ini menyambut teman-teman semua peserta dari Yogyakarta Entrepreneur Summit 2021. Tepuk tangan dulu dong, coba semangat ya buat siang ini. Oke, wah seneng banget aku ngelihat antusiasme teman-teman semua, dan juga lebih senang lagi karena sebenarnya dengan teman-teman involved di acara ini, kalian juga udah turut mendukung salah satu program donasi yang kita adakan. Mungkin tadi udah sempat di-share screen juga sama operator, dan tadi selama teman-teman nunggu juga udah di-share screen juga kalau saat ini Jakarta lagi membuka program donasi untuk panti asuhan yang terdampak pandemi, namanya Yacht Share Natal. So teman-teman semua yang udah involved di sini boleh banget nih untuk donasi di link yang udah dicantumin tadi di slide-nya juga gitu, bit.ly/ysnjkt21. Mungkin nanti juga sama teman-teman moderator bisa ditaruh di kolom chat supaya teman-teman bisa lebih melihat lagi untuk link donasinya itu tadi. Nah, mungkin kalau untuk sekarang aku selain pengen ngajakin teman-teman untuk donasi juga di bit.ly/ysnjkt21, aku juga pengen banget nih ngajak teman-teman semua supaya aktif di kelas hari ini, karena kita seneng banget hari ini kedatangan founder dari Finland, ada Kak Julian, dan aku yakin banget teman-teman semua pasti udah excited, dan hari ini kita akan belajar financial planning. So teman-teman berkesempatan untuk curi-curi ilmunya Kak Julian sebanyak-banyaknya. Silahkan nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, mau diskusi dan lainnya, ini kesempatan buat teman-teman semua. Dan bukan cuma buat hari ini aja, tapi nanti tanggal 6 dan 7 November kita juga akan ada rangkaian Jakarta Entrepreneur Summit lagi, jadi pastikan teman-teman semua untuk stay dan tetap ada di acara ini gitu. Mungkin untuk yang terakhir, aku pengen banget ngajakin teman-teman semua juga untuk yang tadi udah dibilang bahwa setiap
setiap insights yang kalian share di Instastory, terus nge-tag Instagram Yogyakarta, itu kesempatan untuk dapat hadiah dari kita. Jadi kita juga sangat menghargai semangat learn and share yang emang dianut sama yang on top. Jadi buat teman-teman semua, aku berharapnya dan juga on behalf of any other committees, kita juga berharapnya teman-teman semua bukan cuman mendapatkan ilmu untuk diri sendiri, tapi juga bisa di-share ke teman-temannya yang lain, bisa di-share juga untuk teman-teman yang mungkin udah punya tim bisnisnya gitu, bisa di-share ke timnya, dan juga bisa di-share ke lebih banyak orang lagi gitu. Harapannya lewat social media, terutama Instagram, teman-teman bisa berbagi ilmu yang udah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya di sini gitu. Aku on behalf of all committees mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah join. Jangan lupa untuk menyebarkan kebaikannya lewat bit.ly/yesnjkt21, dan juga jangan lupa untuk share Instastory-nya, karena nanti Instastory terbaik yang udah di-present sebelumnya akan mendapatkan hadiah dari kita dan diumumin di tanggal 7 November nanti, which is acara puncak dari Yogyakarta Entrepreneur Summit 2021. Aku yakin teman-teman semua udah excited banget, so aku nggak akan ngomong kepanjangan lagi. So thank you so much buat teman-teman semua yang udah join, and I hope you guys could enjoy the class. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat, aku kembalikan lagi ke MC dan moderator. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Kak Dini atas sambutannya. Nah, Yoters yang ingin berdonasi langsung aja kepoin di kolom chatnya, karena tujuan kita juga sangat mulia untuk disalurkan lagi ke panti yayasan. Oke teman-teman, walaupun udah siang kayak gini, tapi spiritnya harus tetap semangat pagi, karena acara pada hari ini akan sangat insightful dan menarik tentunya. Tak bosan, kami ucapkan selamat datang di acara Yogyakarta Entrepreneur Summit 2021, sebuah rangkaian workshop guna mematangkan ide-ide startup dan UMKM generasi muda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eri dan bersama partner saya Satria, yang akan membantu acara ini hingga selesai. Ya, benar sekali nih Kak Eri. Acara ini bertujuan untuk memberikan insight bisnis dan startup, juga berkonsultasi dengan mentor pilihan, serta menambah relasi dari seluruh Indonesia. Nah, khususnya di hari ini kita akan memahami tentang financial planner. Nah, acara sekaligus acara ini untuk Youth Share Natal, di mana total dari tiket pembelian workshop akan kami serahkan kepada panti asuhan yang ada di Jakarta. Teman-teman dapat ilmu dan juga bisa berbagi dengan sekitar teman-teman yang sedang membutuhkan. Benar banget. Wah, rangkaian acaranya sangat menarik ya Satria ya. Yes, betul sekali. Teman-teman harus ikut nih pokoknya sampai akhir. Nah, untuk hari ini, tepatnya 31 Oktober 2021, kita akan membahas workshop dengan tema Unfold the Secret of Eminent Startup and SME Financial Planning. Akan ada sesi presentasi, Q&A, dan praktik financial planner sederhana. Tapi untuk mengenal narasumber kita pada hari ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk sedikit melihat CV beliau yang sudah sangat luar biasa, khususnya di bidang financial planner. Kak Julian ini merupakan founder dari Finance dan juga Financial Planning for Young Adults, Financial Markets Course at Coursera, pernah juga ada beneficiary from Entrepreneur Student Program Brawijaya University 2018, Intermediate Accounting Mentor at Business Administration Student Association, dan juga Business Mathematics Mentor at Business Administration Student Associations. Luar biasa sekali Kak Julian. Mungkin kita langsung sapa aja kali Kak Eria ya. Kak Juliannya. Halo Kak Julian, sudah hadir di sini bersama kita. Ya, halo Satria, halo Eri, halo semua. Halo Kak. Halo Kak, udah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini Kak? Oh, siap dong. Kayak teman-teman juga kelihatannya mukanya pada cerah-cerah lah ya. Walaupun cuman semangat pagi masih terpancar gitu, jadi senang. Betul. Mantap. Oke, nggak usah lama-lama lagi lah Kak. Langsung aja kepada Kak Julian, dipersilakan untuk memberikan materinya. Mari Kak. Oke. Ini suara saya jelas kan ya, clear ya? Jelas Kak. Oke. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih banyak nih untuk teman-teman di Jakarta juga yang udah mengundang saya untuk berada di sini. Akhirnya bisa sharing dan juga learning ya kalau di Young on Top ya kepada teman-teman, yaitu partisipan di sini ya, yang tentunya
saya sangat banggakan juga. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang walaupun hari libur ternyata masih mau belajar ya, luar biasa emang. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Nah, jadi kebetulan di tema ini kita akan membicarakan tentang Unfold the Secret of Eminent Startup dan juga SME Financial Planning. Ya, kita lanjut aja ke dalam. Oke. Nah, untuk point of discussion-nya ini, kemarin kayaknya teman-teman udah belajar ya tentang BMC ini sendiri, Business Model Canvas, karena memang Business Model Canvas ini adalah salah satu bisnis tool yang bisa membuat teman-teman bisa memetakan aspek-aspek bisnisnya juga dengan jauh lebih baik lagi. Mungkin teman-teman juga kemarin udah paham ya kayak value proposition-nya kalian apa, customer relationship-nya bagaimana, hingga cost structure maupun revenue ataupun pendapatan kalian dapatnya dari mana aja sih. Nah, berangkat dari Business Model Canvas ini, nantinya kita udah tahu kan apa sih kelebihan dari aspek bisnis kita ini, kita akan lanjut ke bagaimana caranya kita mengetahui transparansi keuangan kita. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa ada yang namanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini secara utama ada 3 hal, yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, dan juga laporan neraca secara urutan. Di mana ketiga hal ini ketika kita ngomong financial accounting, ini adalah hal-hal yang sangat dilihat oleh investor maupun analis, dan tentunya untuk para stakeholder, yaitu kalian sendiri sebagai pemilik bisnis. Nantinya laporan laba rugi, arus kas, dan neraca ini, kalau kalian yang belum terbuka, belum membuka sahamnya untuk kayak di BEI, ya itu untuk kalian sendiri dulu, ataupun mungkin investor-investor yang masih bisa dibilang angel investor lah ya, nggak yang benar-benar di BEI-nya langsung. Nah, sebenarnya apa sih yang akhirnya dilihat di sini? Yang dilihat di sini adalah kayak laporan laba rugi itu dari laba bersihnya kalian, laporan arus kas ini bagaimana caranya kalian ini memetakan kas yang sudah kalian punya akhirnya. Lalu juga ada laporan neraca, yaitu keseluruhan aset, utang, dan juga modal kalian, sehingga nantinya kalian bisa memiliki transparansi keuangan kalian dan akhirnya bekerja dengan fleksibel. Kalau misalkan kalian rasa, oh kok biayanya kebesaran ya, nanti saya bisa nih ngurangin di bagian biayanya. Oh ternyata kok kas saya nggak efisien ya dalam memaksimalkan kasnya. Nah kalian nanti bisa di laporan arus kas nih, investasinya itu kan bisa dilebihin, ternyata saya mau ekspansi nih, oh yaudah saya tambah lagi peralatan misalnya yang ternyata bisa menambah pendapatan. Ataupun di laporan neraca, kalian ngelihat nih, kok saya lebih kebanyakan utang ya, oh saya maunya banyakin kas, berarti kalian genjot-genjotin dulu nih untuk pendapatannya ini sendiri. Jadi sekilas seperti itu, karena ketiga hal ini akan menjadi basicnya kalian sendiri ketika membangun suatu bisnis. Ketika kalian sudah paham keadaan finansial kalian, nanti kalian bisa ke yang lebih besar lagi, yaitu kalian ingin raise funds atau bisa dibilang sebagai menarik modal dari orang lain yang nantinya ini bisa digunakan lagi untuk ekspansi bisnis lagi, sehingga ya semoga aja ya tiba-tiba kalian ada yang IPO kan habis ini. Ya mungkin berapa tahun lagi lah ya, nggak apa-apa juga. Oke, kita lanjut. Mungkin aku akan jelaskan secara singkat aja ya, di mana kan kalian udah dijelasin ya sebelumnya Business Model Canvas. Jadi Business tools itu sebenarnya ada banyak banget, cuman yang benar-benar mirip itu adalah Business Model Canvas dan juga Lean. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih ke Business Model Canvas ini sendiri. Di mana ini adalah salah satu alat bisnis yang digunakan untuk memvisualisasikan aspek bisnis kita ketika ingin membuat suatu bisnis. Nah, nanti yang memvisualisasikan itu bagaimana? Nah, memvisualisasikan itu kan bisa nih kayak ngasih sticky notes ataupun gambar-gambar yang mempresentasikan blok-blok yang ada di situ. Nanti akan kita ke template nanti tapi ya. Nah, saya jelaskan dulu secara singkat. Ada yang pertama customer segment. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa menarik dari masing-masing building blocks ini kalian dapat di mana. Customer segment ini, siapa sih pelanggan dari bisnis kamu? Nah, ada value proposition. Apa sih yang pelanggan tuh beli dari kamu? Ada channel juga, bagaimana kamu menjual barang atau jasa. Ada juga customer relationship, bagaimana akhirnya kamu berinteraksi dengan pelanggan. Revenue stream adalah gimana caranya kamu mendapatkan keuntungan. Kalau misalkan kamu belum dapat keuntungan, ternyata saya bisnis modelnya gratis doang nih, ya nggak apa-apa, tulis aja. Mungkin kamu bisa tulis gratis, habis itu ternyata kamu mendapatkan revenue juga dari iklan-iklan kan, dari Google Ads misalkan. Ya nggak masalah, nanti tulis aja. Ada key activities, yaitu apa sih yang harus kamu lakukan untuk menjalankan model bisnis kamu, apapun itu. Lalu ada key resources, aset strategis apa yang harus kamu miliki untuk bisa berkompetisi dengan para pesaing-pesaing kamu lah di dalam bisnis industri yang kalian geluti masing-masing. Lalu ada juga key partnership, di mana
apa sih yang perusahaan tidak lakukan sehingga bisa fokus aja menjalankan fokus utamanya. Misalkan sebagai contoh nih, ternyata saya bisnisnya F&B. Di F&B ini kan saya nggak proses mengantar kan, berarti proses mengantarnya misalkan by Gojek bisa, ataupun bisa by Grab, bisa juga Shopee, Traveloka juga, ataupun saya juga nggak punya nih yang namanya point of sales, yaitu ketika nyatat-nyatat yang Bond dan kawan-kawan, saya nggak nyatat manual, tapi ada mitra yang kita gunakan, misalkan ternyata kita pakainya Postmoka. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang nggak perlu kita lakukan karena itu bukan main bisnis kita kan, itu kayak supporting itu bisa dibantu oleh mitra-mitra kita lainnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, sehingga kalian bisa fokus nih dengan bisnisnya kalian sendiri. Lalu ada cost structure, di mana apa aja sih biaya yang diperlukan dalam menjalankan bisnis ini. Jadi dari 9 hal ini sudah terlihat ya teman-teman, bahwa aspek-aspek bisnis ini bisa menggambarkan transparansi dari keadaan bisnis kalian sendiri. Mulai dari end to end ya, dari customer kalian hingga keadaan internal kalian tuh kayak gimana sih. Kita lanjut ke template. Oke, jadi template-nya kira-kira seperti ini. Jadi ada key partners, activity, resource, value proposition, relationship channel, customer, cost structure, revenue stream. Kenapa yang membentuknya gini? Karena di sini bukan emang pen tulisan sih, sebenarnya tulisan nggak apa-apa, cuman lebih memvisualisasikan sehingga teman-teman pun juga menjadi lebih enak ya kalau misalkan nanti ngelihat kayak oh lebih visualisasi, jadi lebih nangkep lah di otak. Dan ini emang tujuannya ke arah sana sih, biar lebih enak, nggak ribet. Lalu lanjut ke contoh. Oke, misalkan di sini saya mau ngambil satu contoh aja. Jadi dari awal sampai akhir kita coba bedah nih yang namanya gerobak bakso khas Malang. Nah, ternyata kita lihat key partnernya dia seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa dia fokus kan jualan bakso dan mungkin minuman ya, nggak jauh-jauh dari situ. Berarti untuk pengantaran ternyata dia mengandalkan kepada Gojek, Grab, Shopee, lalu untuk yang penghitungan Bond dan kawan-kawan dia memakai Moka point of sales. Jadi dia bisa dari situ saja. Nah, terus kedua ada key activities. Ternyata dia key activities-nya apa ya? Dia menjual bakso dan juga minuman-minumannya. Contoh, key resource dia siapa? Ternyata key resource dia adalah employee-nya ini sendiri. Atau mungkin ya kalau misalkan dia memiliki key resource lain ya nggak masalah gitu. Terus ada value proposition, di mana apa sih yang dia jualkan di sini? Nilainya dia tuh apa? Ternyata dia menjual makanan bakso Malang. Ada yang lebih spesifik lagi, ternyata dia juga menjual bakso raksasa yang ternyata bisa dibilang ini arahnya ke unique value proposition. Nah, sebenarnya dikejar itu adalah value proposition, tapi kalau makin unik makin baik, karena tandanya ya kalian akan menjadi top of mind kan kalau kalian menjual sesuatu yang unik dan memang terjual laku di pasaran. Lalu ada customer relationship. Sebenarnya bagaimana sih hubungan kalian kan? Ada delivery order, promo, customer service untuk bakso ini. Channelnya dia bisa lewat sosmed, yaitu @gerobakbakso khas Malang misalkan. Offline store-nya ternyata ada di kawasan mana dia jual. Lalu channel-nya juga by Gojek, Grab, Shopee, kalian juga bisa dapat. Lalu customer-nya di siapa? Ternyata bakso Malang lover di sini. Ada juga cost structure-nya, yaitu dari operational cost, marketing cost yang nantinya kita akan bahas lebih lanjut nih untuk cost-nya sendiri. Cuman kasarnya seperti ini, lalu ada revenue stream, kalian dapat uang dari mana? Ternyata selling bakso foods and drinks. Ternyata selain menjual bakso food and drink, kalian ngejual perhiasan-perhiasan ataupun apapun lain itu bisa menjadi revenue juga nantinya. Akan disesuaikan dengan kondisi kalian aja. Bisnis kalian itu sebenarnya bagaimana sih? Dan ini adalah salah satu tools yang menurut saya juga cukup baik ya dalam menjabarkan bisnis kalian sendiri. Sebelum lanjut ke tempat yang selanjutnya, jadi saya di sini ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa dalam 1 jam ini saya akan teori dan menjelaskan nih tentang BMC. Lalu ada laporan keuangan kan ya, dari income statement, ada dari arus kas, dan juga ada dari neraca. Jadi nanti bayangannya ini adalah 1 jam setelahnya ini, habis ini, kalian akan fokus untuk praktek, bikin BMC-nya, lalu juga bikin laporan keuangan, dan nanti ketika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung di Zoom meeting ini. Kalau nanti kalian udah ada yang selesai nih dari BMC hingga akhir, ataupun mungkin ada salah satu aja nggak apa-apa, pitching juga nggak apa-apa. Jadi di sini anggap aja kita sebagai pemangku kepentingan, kalian ingin report nih progres kalian. Jadi misalkan ternyata untuk perusahaan saya seperti ini loh keadaan-keadaannya. Nanti kalian iseng-iseng aja pitching. Jadi kita ingin mencoba untuk jangan terlalu teoritis lah, kita langsung praktik aja gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi
kita kan udah tahu tadi ya dari cost structure-nya juga dan juga revenue streams. Nah, kita akan membahas lebih lanjut ke arah sini sebenarnya. Dan di sini kenapa saya membawa laporan keuangan? Karena laporan keuangan ini adalah suatu hal yang fundamental untuk para bisnis-bisnis ini paham. Karena kenapa? Karena di sini laporan laba rugi misalkan. Kalian akan tahu secara bersih keuntungan kalian. Nanti di arus kas kalian tahu kasnya ini digunakan untuk apa saja. Dan juga nanti ada neraca di mana keseluruhan aset utang modal kalian ini seberapa baik sih kalian dalam mengelolanya. 3 hal ini memang yang ternyata sangat dilihat oleh investor, analis maupun kepentingan perusahaan sendiri. Berarti dari stakeholder ya, kalian Pak sebagai pemangku kepentingan. Kenapa ini penting? Karena kalian di sini bisa manuver juga dengan fleksibel. Kalau misalkan ada sesuatu yang kok costnya kelebihan, kalian bisa ngurangin. Ternyata pendapatan kok kurang. Berarti nanti marketing ataupun sales juga bisa bergerak untuk pendapatannya nanti ditingkatkan. Dan semua ini emang berawal dari sini. Kalau nanti kalian juga ingin raise funds atau menarik modal dari para investor, juga semuanya berawal dari 3 hal ini. Karena dari 3 laporan keuangan ini, kalian bisa menghitung namanya rasio keuangan. Nanti kalian tahu return of investment-nya gimana, ternyata nanti kalian bisa lihat ROE lah, yaitu return of equity. Kalian juga bisa nanti ketika ingin mengeluarkan saham, pricing kalian berapa, nanti keluar nih kayak kalau kalian buka Ajaib ataupun semacamnya, nanti ada kayak tulisan earning per share-nya berapa, ada juga price earning ratio, dan juga ada namanya kayak nilai bukunya perusahaan ini tuh berapa sih terhadap harga saham, dan ini semua berawal dari 3 ini, laporan keuangan ini. Oke, di laporan laba rugi, ini adalah salah satu tipe keuangan untuk melihat pendapatan dan juga biaya dalam periode tertentu. Hasil akhir yang akan kita lihat di sini adalah laba atau rugi bersih perusahaan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar adalah earning after tax ataupun net profit. Laporan ini akhirnya menunjukkan seberapa besar sebenarnya laba perusahaan. Untuk siapa? Yaitu investor, analis, sama kepentingan perusahaan. Apa saja yang dilihat dalam laporan laba rugi? Jadi di laporan laba rugi ini ada 3 hal yang bisa dilihat. Dari laba kotornya dia berapa, yaitu total pendapatan kalian semua nih ternyata sebulan ngejual sekian, dikurangi sama harga pokok penjualan, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan pembuatan atau produk ataupun jasa. Lalu ada yang kedua, laba operasional, di mana laba ini adalah laba kotor dikurangi sama biaya operasional kalian sehari-hari, yaitu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan pembuatan produk atau jasa. Nah, itu laba operasional yang misalkan kayak gaji, atau misalkan kita ngomongin depresiasi, amortisasi, kita juga ngomongin ternyata biaya sewa lapangan untuk jual secara langsung di sana. Nah, ada juga laba bersih, di mana laba bersih ini merupakan laba operasional dikurangi sama bunga, jika kalian punya bunga, dan juga pajaknya. Kalau misalnya untuk UMKM kan biasanya 0,5% kalau nggak salah ya. Untuk omset, atau omset itu laba inilah, laba kotor bahasanya. Jadi nanti untuk mengetahui pajak UMKM itu 0,5% dikalikan dengan laba kalian, laba kotornya. Kayak gitu kira-kira. Lanjut. Nah, di sini untuk di laporan laba rugi, sebelum kita akhirnya masuk pendapatan dikurangin biaya, kita harus tahu dulu nih biaya tetap dan juga biaya variabelnya masing-masing. Biaya tetap di sini saya anggapnya lebih ke arah biaya operasional ya semuanya. Mungkin teman-teman bisa lihat nih di kiri bawah nih ada pendapatan, HPP, ada biaya operasional, ada pajak juga. Nah, kalau untuk yang di tabel kiri atas dan juga kanan atas, untuk kiri atas biaya tetap itu arahnya biaya operasional. Untuk yang kanan atas biaya variabel arahnya itu harga pokok penjualan. Seperti yang teman-teman tadi sudah dengar bahwa di harga pokok penjualan ini adalah penjualan yang biayanya ini berhubungan langsung dengan biaya aktivitas kita langsung. Kalau misalnya untuk biaya operasional itu adalah yang secara tidak langsung. Nah, kita lihat nih di sini. Di sini itu ternyata biaya tetapnya teman-teman ini ada gaji karyawan, yaitu 1 orang. Nah, ada juga sewa lahan karena mau jualan di situ. Lalu juga kalian ternyata memiliki motor untuk membawa dari rumah ke tempat kalian berjualan. Lalu juga ada bensin motornya juga. Di sini ada biaya variabel, yang ternyata biaya variabel ini banyak ya bahan bakunya. Misalkan dari dagingnya, atau misalkan dari bumbu-bumbunya, dan lain-lain. Di mana angkanya menjadi sekian, gas yang digunakan dalam 30 hari juga sekian, air juga sekian. Nah, kenapa di sini ada namanya proyeksi dan juga aktual? Sebenarnya proyeksi ini bisa dibilang sebagai forecast. Jadi kalian kan nggak mau dong ketika kalian berbisnis, kalian cuma ya udahlah
saya nerima jadi aja lah, mau untung rugi kan nggak mungkin kan. Nah, oleh karena itu adanya proyeksi biaya tetap ini biar kalian setidaknya on track, walaupun mungkin nggak tepat-tepat banget, tapi kalian nggak jauh nih dari ketepatan forecast kalian. Oh ternyata bener nih gaji karyawan 1.500.000, nggak ada peningkatan ataupun hal lainnya. Lalu ada sewa lahan 300.000 karena saya beli di sini, sewa lahannya di sini bener nih 300.000. Kalau depresiasi motor ini saya ambil dari misalkan kita beli suatu motor nominal 8 juta, nanti akan dijelaskan juga. 8 juta ini punya nilai ekonomis yaitu 10 tahun. 10 tahun akhirnya dihitung per bulan. Nah, akhirnya mendapatkan 66.667. Ketika nantinya udah 10 tahun, maka angkanya menjadi 0 rupiah, sehingga sudah saatnya motornya diganti. Seperti itu kira-kira. Lalu ada bensin motornya juga yang secara tetap akan memiliki misalkan 200.000, yang nggak masalah gitu. Lalu kita ngelihat nih di bawah, total proyeksi biaya tetap ini ternyata sama total aktualnya. Lalu total proyeksi biaya variabel ini yang kadang-kadang emang susah nih untuk tepat kan. Tapi emang paling lebih enak juga untuk dikurangin atau ditambahin. Nah ternyata total proyeksi biaya variabel ini 16.200.000, total aktual biaya variabel 17.200.000. Ternyata kita punya selisih biaya minus 1 juta. Sehingga ketika kita lihat total proyeksi biaya dan juga total aktual biaya, selisihnya ini adalah minus 1 juta. Berarti dari sini kita bisa melihat ya ternyata selisih biayanya minus 1 juta, tapi aktual biaya kita adalah 19.266.667. Oke, kita lihat nih ke laporan laba rugi. Setelah kita mengetahui biaya tetap, biaya variabel, kita bisa melihat ternyata pendapatannya menjual sekian banyaknya bakso dan juga minuman menjadi 21.500.000. Dikurangi sama harga pokok penjualan 17.200.000 atau bisa dibilang aktual biaya variabel, maka omsetnya itu adalah 4.300.000. 4.300.000 dikurangi sama biaya operasional yang sudah kita hitung di kiri atas 2.066 sekian menjadi 2.233.333. Lalu pajak ini lihatnya dari mana? 0,5% dari omset. Misalkan kan kalian nggak punya yang kayak restoran gitu-gitu ya, anggap aja ya kalian jualan kayak di jalanan lah, yang cuman kayak buat lahan aja kayak gitu. Nah, jadi 0,5% dikalikan 4.300.000, ternyata dapat nih 21.500, sehingga laba bersihnya adalah laba operasional dikurangi pajak, yaitu menjadi 2.211.833. Apa yang bisa kita ambil dari hal ini? Ternyata ada 3 poin. Yang pertama, gerobak bakso khas Malang, dia tuh surplus 2,211 juta. Lalu ada gerobak bakso khas Malang, bisa mencoba untuk mengurangi biaya variabel nih, jika bisa mengurangi biaya tetapnya juga ataupun meningkatkan penjualan, sehingga pendapatan pun bisa bertambah yang nantinya dapat digunakan untuk ekspansi bisnis lebih lanjut. Untuk yang poin ketiga, untuk strategi anggaran ini hampir tepat. Kenapa? Karena aktual biaya dan proyeksi biaya hampir sama ya. Kan kita bisa lihat nih total proyeksi biaya 18 juta, total aktualnya 19 juta. Namun karena dia udah selisih biayanya ini minus, kita bisa mengurangi aktual biaya karena masih melebihi proyeksi biayanya, ataupun karena forecast kita salah, oh ya udah nggak apa-apa deh kita tingkatin proyeksi biayanya karena biayanya emang udah nggak bisa dikurangin lagi kayak gitu. Jadi nanti dari sini kelihatan ya teman-teman yang mungkin udah dapat gambaran nih. Oh ternyata biaya-biaya itu membaginya seperti ini, dari pendapatan hingga laba bersih, ternyata dapatnya seperti ini loh. Kita lanjut. Nah, setelah kita dari laporan laba rugi, kita akan masuk ke namanya arus kas, di mana dia ini akan melihat kas kita ini digunakan untuk apa saja sih, dan seberapa baik perusahaan dalam mengelola ini. Untuk siapa, sama juga seperti laporan sebelumnya. Apa saja bagian? Ada 3. Operasi, investasi, dan pendanaan. Di mana operasi ini adalah merefleksikan kas yang dihasilkan oleh produk ataupun jasa perusahaan. Ternyata dapat profit, ya kalian untung di sini kan. Investasi, aktivitas yang merefleksikan seberapa banyak investasi terhadap perusahaan. Jadi dari kas, ternyata ada yang diinvestasikan untuk membeli alat, aset, ataupun investasi lainnya. Ada juga aktivitas pendanaan di mana ternyata kalian mau bagi hasil nih terhadap orang-orang yang memiliki modalnya. Ya udah, kalian nanti bagi dividen ataupun private, yaitu menarik modal yang ada di perusahaan untuk kepentingan sendiri. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita bisa lihat nih tadi pendapatan bersih kita 2.211.833. Dari sini tuh ya udah pendapatan bersih. Oh iya, sebelum masuk sini saya mau menjelaskan bahwa ini kita mau nge-breakdown lebih lanjut kasnya ini seperti apa. Dan akhirnya
kita akan memasukkan nih dari operasi, investasi, dan juga pendanaan. Misalkan dari aktivitas operasi, pendapatan bersihnya ini 2.200.000 sekian. Lalu ada keuntungan dari penjualan peralatan wajan sebanyak 1 buah. Nah, kita tarik dulu nih ke investasi, di mana investasi ini kita sempat belinya banyak ya, ada peralatannya banyak nih, karena gue mau jualan bakso. Ada peralatan gerobak, wajan, sendok, garpu, baskom, plastik kecil, hingga piring. Dan juga bahkan pembelian kendaraan motor. Nah, untuk yang wajan ini ternyata dia ngejual 1 buah. Emang kita beli berapa? Coba kita lihat. Ternyata kita beli wajan 2 buah sebanyak 400.000. Berarti kalau 1 pieces menjadi 200.000 ya. Kita beli 200.000, lalu kita jual 250.000. Secara di aktivitas investasi 200 sama 250, berarti kita untung 50.000 kan. Nah, tapi 50.000 ini kita kurangin nih keuntungan aktivitas operasi sehingga menjadi balance. Di aktivitas operasi minus 50.000, di sana udah plus 50.000, jadi minus 50.000 di aktivitas operasi sama plus 50.000 di aktivitas investasi ini akhirnya membalancekan, sehingga akhirnya ya udah. Jadi kita cuma mau tahu arusnya ini seperti apa sih? Oh, ternyata arusnya itu seperti ini, karena kita kan udah tahu pendapatan bersihnya ini sekian ya, yang mau udah masuk penjualan di dalam pendapatan bersih. Nah, ada juga yang tadi beban depresiasi motor. Kita memasukkan beban depresiasi motor ini sebagai biaya tetap yang narik 10 tahun selama per bulan, yaitu 66.000 sekian. Nah, karena memang 66.000 sekian ini nggak ada uang yang keluar kan, makanya kita tambahin lagi sehingga menjadi balance, karena memang ada uang yang keluar gitu. Nah, untuk aktivitas investasi, kita pembelian banyak nih, dari peralatan gerobak hingga kendaraan motor. Nah, karena ini juga nggak ada yang dijual lagi, selain yang wajan tadi 1 buah doang menjadi 1 buah, sekarang kita punyanya, maka hal ini akan berpengaruh kepada kas yang kita gunakan. Rata kas yang kita gunakan ini minus 10.190.000. Nanti ada aktivitas pendanaan, ternyata dalam membuat bisnis model ini, aku modal sendiri 30 juta. Terus juga aku punya utang ke Andi 5 juta, sehingga 35 juta. Kenapa aku ngambil 35 juta? Basic logikanya adalah, kalau misalnya tadi kita lihat di biaya-biaya sebelumnya, itu kan 19 juta ya, untuk biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, biaya tetap, biaya variabel, ditambahin aktivitas investasi sekitar 10 juta, berarti total pertama kita 29 juta. Tapi nanti ketika udah operasional, kan kita udah nggak aktivitas investasi kan, hanya yang tadi operasional, yaitu 19 juta. Nah, kenapa aku naruhnya akhirnya 35 juta? Karena untuk jaga-jaga. Kan aku perlu beli biaya bahan baku kan, operasional itu 19 juta. Jadi nanti aku kasih ya udah 20 jutaan. Cuma karena aku kebetulan beli barang yang banyak dulu, akhirnya menjadi 35 juta dulu. Aku lebihin 6 juta lah. Tapi itu nanti balik lagi ke teman-teman, karena teman-teman harus paham ketika nantinya ingin beli bahan baku, kalian harus punya uangnya dulu kan, kasnya dulu. Kalau misalnya kalian nggak ada, itu kalian akan pusing nih nantinya loh. Ternyata uangnya habis buat alat investasi, tapi nggak ada buat bahan baku untuk operasional sehari-hari. Nah, itu jangan sampai tuh. Jadi kalian harus perhitungkan dari biaya operasional dan juga biaya kalian membeli alat-alatnya. Nah, ntar kalian tambahin dikit lah modal-modalnya. Untuk biaya-biaya tak terduga nantinya. Ada aktivitas pendanaan yang tadi modal sendiri 30 sama 5 juta sehingga 35 juta. Maka kita tahu nih, kasnya kan karena kita bangun bisnis di Maret 2021 awal, berarti di kas 29 belum ada nih. Tapi kita mau tahu di 31 Maret ini jadi berapa sih? Ternyata kita lihat dari operasi 2 juta ditambah 35 juta, 37 dikurangi sama 10 juta. Maka kas di 31 Maret 2021 itu menjadi 2.038.500. Boleh lanjut? Nah, sebelum kita masuk ke langsung contohnya, saya jelasin dulu nih, kita akan kayak namanya laporan neraca. Di mana laporan neraca ini akan meringkas seberapa banyak sih sebenarnya aset, utang maupun modal perusahaan. Nah, jadi kita tahu nih transparansinya, ternyata banyakkan utangnya, banyakkan modalnya misalkan, atau ternyata di aset ternyata lebih banyak yang lancar daripada yang tidak lancar. Nah, apa saja sih komponennya? Komponennya ini ada aset, di mana dia melihat aset perusahaan yang dapat diukur secara objektif. Kayak misalkan kita dapat mengetahui aset ini ada kas, ada piutang, misalkan ada perlengkapan, ada peralatan, ada juga kayak kendaraan, dan lain-lainnya lah, kayak gitu. Utang apa aja sih? Berarti utang ini ya utang perusahaan kepada pihak lain, entah perseorangan ataupun kepada instansi. Misalkan saya utang kepada Jono, ternyata ada juga utang ke bank apa. Saya misalkan utang lagi juga ke pinjol misalkan ya.
Lalu ada juga modal, di mana modal ini komponen yang merepresentasikan laba ditahan, kepemilikan saham juga. Nah, kita lanjut nih ke contoh. Nah, di laporan neraca gerobak bakso khas Malam 31 Maret 2021, aset sama utang modal ini harus balance. Kiri itu aset, kanan itu utang plus modal. Kita tadi bisa lihat ya bahwa laba ditahan ataupun net income, yaitu laba bersih, 2.211.833. Pas kita tadi ngerjain arus kas, ternyata kasnya menjadi 2 juta. 2 juta ya teman-teman ya, di aset lancar itu. Terus lalu di aset tidak lancar ini adalah hal-hal yang kita beliin. Dari gerobak hingga motor. Yang wajan walaupun 2 buah itu, kita nggak nulis 2 buah. Kenapa? Karena ya 1 buahnya udah dijual di tengah-tengah. Maka ketika kita ngitung di hari ini 31 Maret, ya udah jadi 1 buah aja gitu. Dan kita bisa dilihat ya di kiri ini udah balance 37 juta, di kanan juga 37 juta. Kalau kita mau tahu uang kita dipakai untuk apa, kasnya ini, kita tadi bisa lihat di dalam arus kas. Kalau misalkan kita mau tahu pendapatan dan biaya, kita bisa lihat di income statement. Iya, sama ini. Tadi saya ngasih contoh depresiasi hanyalah untuk motor saja kan. Jadi motor ini 10 tahun, 8 juta ya ternyata harganya. 8 juta, terus dikurangin 60 sekian, menjadi 7.933 karena sudah berjalan 1 bulan. Berarti ketika berjalan 9 tahun 11 bulan lagi, maka angkanya menjadi 0 rupiah gitu. Ini pakai metode namanya garis lurus. Nah, ini nggak hanya berlaku di motor aja sebenarnya. Kalian juga bisa melakukan ini nanti di gerobak, wajan, sendok, garpu, baskom, plastik kecil maupun piring. Dan mereka masing-masing mempunyai nilai ekonomisnya masing-masing. Misalkan kita memiliki yang namanya gerobak. Ternyata gerobak ini dihitung-hitung nilai ekonomisnya hanya 3 tahun saja. 1 hingga 3 tahun. Nanti teman-teman terserah nih. Misalkan dari 1.800.000 dibagikan dengan 36 bulan. Berarti berapa tuh kira-kira? Ya 5 sekian lah ya, mungkin 50.000 kali ya. Nah, 50.000 itu per bulan ditarik nih menjadi depresiasinya, penurunan aset kalian tuh jadi 1.800.000, jadi 1.750.000 di bulan berikutnya, jadi 1.700.000, jadi 1.650.000 dan lain-lainnya. Lanjut. Iya, sekian. Jadi sebenarnya emang cuman itu aja sih kalau untuk financial reporting ya, karena financial reporting ini kita memang hanya fokus di 3 hal, yaitu yang tadi kayak saya ulang-ulang lagi nih biar teman-teman juga makin nempel kayak di otaknya ya. Jadi dari income statement, yaitu laba rugi perusahaan, terus kita ke bukan balance sheet, cash flow, yaitu arus kasnya digunakan untuk apa aja, mungkin ada yang untuk investasi, pendanaan, maupun yang satu lagi juga operasional. Sama satu lagi, kita ada namanya balance sheet, di mana kita bisa melihat secara keseluruhan aset, utang, dan modal kita. Dan ketiga hal ini benar-benar penting banget sih, karena banyak ya orang-orang yang ternyata di dalam bisnisnya ini sendiri, mungkin emang lebih fokusnya ke arah produknya, ada yang ke marketingnya, ke salesnya, dan itu nggak salah sama sekali. Cuman kalian perlu memikirkan yang namanya finansialnya ini melalui 3 laporan keuangan ini. Karena laporan keuangan ini akan mengetahui sebenarnya seberapa sehat sih keuangan perusahaan kita, yang nantinya bisa kalian alihkan. Oh, ternyata kalian ingin menggunakan uang kalian ini untuk promosi, atau misalkan kalian ingin menggunakan untuk ekspansi bisnis, atau ternyata kalian ingin melakukan hal-hal yang lain. Nah, ini awalnya dari sini. Jadi, seberapa pentingnya hal ini, laporan keuangan sangat penting gitu, teman-teman. Semoga ini bisa berguna juga ya buat teman-teman, karena saya tahu ini benar-benar agak berat, cuman memang ini harus dipelajari gitu buat teman-teman. Ya, sekian dari saya. Thank you. Thank you, Kak Julian. Aku mau highlight kata-kata terakhir ya. Ini agak berat, tapi memang harus dijalanin ya. Emang hidup banget tuh begitu tuh. Berat, tapi mesti harus dijalanin. Oke, nah kalau misalnya tadi aku highlight, ada 3 hal ya, Kak. Ada pendanaan, cash flow, dan aset ya? Bukan. Kalau pendanaan, cash flow, aset itu yang pertama itu Yang tadi laporan tadi. laporan keuangan kan ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada laporan laba rugi, terus kita ke laba rugi, arus kas, sama atau lagi laporan neraca. Nah, 3 hal itu. 3 hal itu yang memang perlu teman-teman ketahui dalam membangun sebuah startup. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa. Untuk selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab nih. Teman-teman bisa bertanya terkait materi yang telah diberikan tadi,
melalui raise hand atau tulis di kolom komentar. Di kolom chat teman-teman, kolom komentar. YouTube kali ya kolom komentar. Nah, di kolom chat teman-teman bisa drop pertanyaan teman-teman. Nggak kelihatan jarinya. Ya udahlah. Iya, jadi Ya, teman-teman yang mau bertanya langsung aja. oke. Boleh ya langsung aja bertanya. Nah, kalau aku mau izin bertanya nih, Kak. Kalau misalnya Kak aku nih, aku kan bener-bener apa ya, ibarat kata buta banget ya di dunia financial planner gitu. Karena memang basicnya aku nggak di financial planner. Nah, kalau kayak yang aku yang masih awam banget, kira-kira mulainya dari mana ya, Kak? Untuk tahu financial planner ini. Basic yang paling basic itu biasanya mulai dari mana? Oke, terima kasih Satria juga untuk pertanyaannya ya. Ini juga pertanyaan yang mungkin teman-teman yang nggak berkecimpung di finance ini agak bingung ya, gimana caranya bisa masuk ke finance ketika mungkin finance ini bisa jadi bahasa alien kali ya buat teman-teman yang lain ya. Sebenarnya finance ini ya, untuk bisa memetakan bisnis kalian, ya memang harus baca sih, emang harus latihan terus. Ya kalian baca, dan kalau kalian nggak paham, kalian ke teman-teman yang bisa ngajarin. Dan menurutku, kalian harus kayak punya seseorang yang bisa ngajarin sih. Karena ketika kalian belajar sendiri, sama ketika kalian diajarkan dan kalian niat, itu akan beda. Kalau misalkan kalian belajar sendiri, kemungkinan kalian akan ke kiri, ke kanan, depan, belakang, dan mungkin agak lama mencapai apa yang ingin kalian dapatkan. Karena kalian harus riset masing-masing yang belum tentu kalian memiliki filternya, paham juga kan. Tapi ketika kalian memiliki mentor ataupun memiliki sumber yang terpercaya, yang kalian bisa belajar dari situ, dan juga ternyata enak nih ngajarnya, itu akan sangat membantu kalian untuk memahami ke finance. Misalkan kalian ingin membangun suatu bisnis, kalian nggak paham gimana cara mulainya terlebih dahulu. Ternyata kalian ini belajar nih ke seorang atasan guru kalian, atau misalkan orang-orang yang mungkin lebih handal dalam finance tersebut. Kayak nanya, gimana sih caranya untuk bisa paham finance untuk perusahaan? Oh, ternyata kayak gini loh caranya, bla 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 bla. Nah, memang harus nanya dan harus belajar sih, karena semua hal itu kan mungkin relatif ya, susah dan juga gampang. Tapi yang pasti adalah kita harus mencoba juga sih untuk memahami tersebut. Mungkin nggak semua orang punya cara belajar yang sama. Ada yang dia secara visual, ada yang secara pendengaran, ada yang secara lain-lainnya. Nah, nanti disesuaikan juga dengan kalian, dan juga cara mengajar mentornya itu tersebut juga sih. Atau mungkin kalian bisa lihat kayak akun-akun finansial kan banyak ya. Mungkin yang kayak saya juga ada Big Alpha, atau misalkan ada Z Finance, dan itu juga menurut saya juga lumayan bagus untuk ngebaca-baca gitu tentang keuangan. Oke, kakak ada rekomendasi nggak nih untuk teman-teman sekalian gitu ya? Ada rekomendasi atau buku, film, atau mentor kakak sendiri khususnya di bidang financial planner? Oh sih, kalau di financial planner tuh sebenarnya banyak ya. Ada kayak kemarin tuh Slave Bedasi juga bagus, karena dia benar-benar secara case by case juga. Kalau Z Finance juga dia itu menurut saya ya benar-benar ada kasusnya juga ternyata, tapi secara keuangan finansial personal ya, bukan perusahaan ya. Tapi kalau misalkan untuk yang perusahaan sih, saya belum ngelihat yang ngebahas benar-benar keuangan perusahaan ya, tapi lebih ke arah antara financial planner untuk pribadi, ataupun biasanya ke arah startupnya langsung gitu. Jadi kalau misalkan untuk itu aku biasanya baca-baca buku aja sih, atau misalkan baca-baca di website tuh banyak tuh yang bagus kayak Investopedia, aku suka baca-baca kayak kok bagus-bagus nih. Terus ada juga aku suka baca-baca juga kayak dari course. Ternyata kan kalau kalian tahu di Coursera itu kalian bisa baca secara gratis tuh course-course-nya apapun. Tapi yang nggak gratis itu biasanya sertifikatnya. Karena nanti di sertifikat itu kalian mendapatkan kayak validasi kan bahwa kalian tuh emang udah memahami ini. Cuman kalau misalkan kalian mau sekedar belajar, di Coursera banyak banget pembelajaran-pembelajaran yang kalian tuh bisa pelajarin dari keuangan yang basic maupun akhirnya ada yang intermediate juga yang agak sulit gitu. Oke, thank you Kak atas pertanyaannya. Ini ada yang ingin bertanya nih, Kak Rizal. Iya, silakan Kak Rizal. Baik, assalamualaikum Kak Julia. Ya, suara saya jelas ya Kak? Jelas kok, aman. Oh ya, oke. Izin kenalan dikit ya Kak. Jadi saya Rizal dari Palu Sulawesi Tengah. Nah,
ini kan topiknya tentang financial planning. Nah, ini Kak saya mau tanyakan seputar jika kita ingin menyusun rencana bisnis tentunya menggunakan tools BMC, Business Model Canvas, kira-kira untuk menentukan proyeksi keuangan kita dalam beberapa bulan itu apakah menggunakan 3 tools laporan ini atau ada tools khusus yang untuk memproyeksi laporan keuangan kita ke depannya misal dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih pertanyaan Rizal, juga menurut saya bagus ya. Kadang-kadang kan kita mikir ya, kayak gimana sih sebenarnya caranya forecast. Namun untuk yang laporan keuangan ini itu memang lebih ke per bulan. Kayak tadi itu kalian sebenarnya bisa sih kalau kalian mau ganti periodenya. Jadi proyeksi kalian dalam 2 minggu aja tuh gimana, sebulan gimana, setahun juga nggak masalah. Jadi nanti kan kalau kita ngomongin laporan keuangan, biasanya ada ya laporan keuangan perusahaan itu per tahun ya, kayak misalkan BCA mengeluarkan laporan keuangan ada kuartal per 3 bulan, ada juga per 6 bulan, ada per setahun langsung. Nah, biasanya itu mereka udah mengisi forecast-nya lebih dahulu, cuman ketika mereka merilis tahun 2020 itu udah ada isi aktualnya langsung gitu. Nah, kalau misalnya untuk Rizal ini sendiri, sebenarnya ya tinggal dikembangin aja dari situ. Misalkan kamu kan mau taunya kayak forecast-nya bener ya, aku mau forecast 6 bulan, aku mau forecast 12 bulan. Ya udah dianggap aja di laporan yang di bagian laporan laba rugi itu menjadi 12 bulan. Jadi misalkan tadi aku nulis biaya bakunya itu adalah 19 juta lah ya. Itu biaya operasional tuh, kayak biaya tetap sama biaya variabel. Ya udah kita kali aja 19 dikali 12. Ya berarti itu menjadi forecast kita per tahun gitu. Tapi nanti kalian bisa lihat juga, oh ternyata pajaknya nambah nih. Oh berarti ada kemungkinan ada yang ditambahin dikit, atau ternyata kalian ngelihat memang biayanya ada kemungkinan nambah dalam setahun, karena biasanya ada inflasi 3%, berarti kalian coba untuk nambahin biaya-biaya sekarang ini menjadi 3% ke atas, kayak gitu proyeksinya. Kayak gitu sih kira-kira Rizal, untuk mengetahui forecast pengeluaran kita itu akan membengkak nggak sih di tahun ke depan atau enggak. Tapi balik lagi, namanya forecast ataupun perencanaan ini hanyalah perencanaan dan bukan aktual. Mungkin saat kita ditanya 5 tahun lalu akan ada yang namanya pandemi COVID-19, kita juga nggak bakal ngeh kan. Yang ternyata semua orang langsung, gila lah pokoknya, kita langsung tiba-tiba isolasi mandiri, tiba-tiba ada yang terkena penyakitnya juga, dan lain-lain. Dan akhirnya kan harga juga ada yang naik kan, tiba-tiba masker trennya jadi naik. Nah, mungkin dari Rizal sendiri juga bisa membaca tren, mungkin nggak bisa ngebaca, oh tiba-tiba ada pandemi ke depan, cuman, oh ternyata harga cabai akan naik nih ke depannya, atau ternyata berhubungan dengan operasional dari bisnisnya Rizal sendiri, kayak gitu Rizal. Kira-kira udah jelas belum itu ya? Ya, jelas Kak. Mungkin ada tambahan satu Kak, boleh? Oh, boleh banget. Terkait ini sih Kak, menentukan HPP produk, apakah gimana sih cara terus yang lebih baiknya atau lebih benar? Karena sempat kemarin dengar ada istilah ROI dan juga ada juga istilah untuk menentukan proyeksi gitu, kayak semacam GRR atau payback period. Apakah masuk maksudnya komponen pembentukannya itu apakah dari laporan ini atau lain lagi? Oke. Jadi sebenarnya laporan keuangan, iya sama-sama. Jadi laporan keuangan ini itu kan ada 3 yang tadi saya bilang, dari laba rugi, terus kita lanjut ke arus kas, lalu lanjut ke neraca. Benar ya Rizal ya? Nah, dari ketiga komponen ini, itu tuh benar-benar ngurut. Kita dari atas dulu nih, kita ngomongin laba rugi, turun ke arus kas, turun ke neraca. Ini tuh semua berhubungan 3 hal ini. Nah, dari 3 laporan keuangan ini, kita bisa membentuk yang kayak tadi kamu bilang, sebenarnya return of investment kita berapa sih? Kita bisa menentukan ternyata ROI-nya berapa dari angka-angka yang kita udah punya. Ternyata ketika debt-nya ini berapa sih utang kita, persentasenya. Terus kita bisa ngeliat juga nih, aliran kas-nya bagaimana. Nanti kamu bisa cari yang namanya rasio keuangan. Rasio keuangan tuh kalau salah ada 26. Dari profitabilitas seperti ROA-ROE, ada juga kayak solvabilitas, ada juga yang bisa ngelihat langsung kayak current ratio, ada kayak yang semacam kayak gitulah, working capital asset ratio juga ada. Nah, 26 itu memang digunakan untuk menjadi summary atau ringkasan dari laporan keuangan. Jadi kalau untuk teman-teman yang udah pusing nih ngelihat laporan keuangan tuh kok banyak banget ya kayak gini, tapi itu memang basicnya. Cuman untuk teman-teman yang mau tahu ringkasannya saja, itu lewat rasio keuangannya itu sendiri gitu. Mungkin kalau nanti Rizal ataupun siapapun masih belum paham gimana cara bikinnya,
Mungkin ada teman akuntansi dulu yang bisa bikinin juga rasio keuangannya, nanti kalian pelajari pelan-pelan, kayak gitu sih. Nah, ini masuk nih ke pertanyaan Satria tadi kan, kalau misalnya mau belajar tuh gimana sih finance? Ya emang harus sama orang yang paham dulu. Nanti kalian diarahkan, kalian yang paham. Karena kan dalam hidup kita emang selalu belajar ya sama teman-teman juga, saling membutuhkan juga, sehingga learn and share ini menurutku akan sangat berguna sih buat teman-teman semua. Oke, mungkin ada Oke, yang gimana Rizal, terjawab? Oke, terjawab Kak. Udah sabar lagi ikut praktiknya. Wih, mantap. Mantap. mungkin ada satu pertanyaan. Oke, thank you. Oh ya, boleh, silakan. Oke, selagi menunggu mungkin aku mau bertanya nih Kak. Boleh ya? Boleh dong. Oke, ini kan sebagai anak muda nih kita yang ingin membangun banget nih startup gitu, tapi masih minim ilmu keuangan nih Kak. Biasanya kesalahan apa saja yang dilakukan anak muda pada awal pertama kali membangun startup ini? Gimana sih kesalahan laporan keuangannya gitu untuk pemula? Kesalahan laporan keuangan menurutku sih, ya kan pertama dia nggak paham kan, terus dia masukin ternyata ada yang nggak balance, ternyata mereka masukin akunnya salah, ternyata yang misalkan pendapatan dia pendapatannya malah ditinggiin, misalnya 5 juta, kok tiba-tiba pendapatnya jadi 10 juta, nah kan itu berarti menjadi ada yang kosong nih, orang hanya 5 juta, ternyata karena proyeksi pendapatannya udah 10 juta, terus tiba-tiba biayanya udah bengkak, akhirnya mereka jadi kewalahan, loh uangnya kok kemana nih, oh ternyata salah ngitung, terus gimana? Kita udah terlanjur beli banyak barang, misalkan, ternyata utangnya juga nggak kena, kayak gitu-gitu. Jadi memang yang kesalahan-kesalahannya ini adalah kita nggak mengetahui kondisi keuangan dari masing-masing usaha kita ini sendiri secara paham gitu, secara lengkap. Dan laporan keuangan ini sangat membantu transparansi perusahaan kalian gitu. Kalau misalkan itu ya check up lah bahasanya. Kayak seberapa sehat nih kalau misalkan ada PCR, oh ternyata kita positif, udah sehat ya kan ya. Ada positif, udah negatif ternyata. Nah di sini pun bisa melihat sebenarnya keuangan kalian ini udah sehat atau belum sih. Kalau misalkan kalian surplus ya berarti sehat. Cuman seberapa sehat kita bisa lihat, oh ternyata uangnya kok banyak banget. Nih misalkan surplus kalian ada 2 juta atau ternyata yang 20 jutaan, nah kan itu sangat sehat ya. Ada yang ternyata dia malah minus berapa juta, 5 juta, 6 juta. Tapi tergantung lagi dari kalian juga, maksudnya ada yang memang perusahaan ini minus. Kenapa aku bisa bilang minus? Karena model bisnisnya ini berbeda dengan model bisnis yang konvensional sekarang. Kayak misalkan dulu pada zamannya Google masih minus, sekarang Bukalapak pun yang e-commerce juga masih minus, dan lain-lainnya. Nah itu kan nggak bisa dihitung seperti konvensional kan, makanya cara perhitungannya juga beda. Tapi untuk yang konvensional biasanya kan mereka udah terlihat nih, mereka akan balik modalnya tuh berapa gitu kan, ternyata dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 1 tahun, return-nya dia berapa sih, ternyata return investment-nya ketika dilihat dari 3 laporan keuangan ini 5% atau 10% ketika dibandingkan dengan pendapatannya dia, dibandingkan dengan aset ataupun equity misalkan. Kayak gitu-gitulah kira-kira Eri. Baik, makasih Kak. Kalau kita misalnya ngelihat gitu Bukalapak atau Gojek gitu kan kayaknya mereka tuh untungnya banyak banget Kak, tapi ternyata merugi. Itu kenapa Kak? Kalau banyak banget tapi merugi ya. Kalau misalkan untuk itu tuh mereka kan masih user acquisition kan, mereka ingin mencari usernya dulu, dan akhirnya dari user itu ya akan mendapatkan laba. Cuman ya mendapatkan labanya masih belum tahu ya kapanpun juga. Cuman biasanya yang akhirnya melihat adalah dari acquisition-nya dulu kan, ternyata udah banyak nih usernya, udah makin banyak, terus nanti revenue stream-nya juga makin kelihatan nih. Oh bisa profit nih lewat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Tapi mungkin di titik ini mereka emang masih gimana caranya mereka ini kan disrupsi kan. Dulu sebelumnya kita nggak ada yang namanya kayak Gojek misalkan, atau mungkin e-commerce yang benar-benar online. Kita langsung ke mall untuk beli barang, baju, dan lain-lain. Kita juga untuk makan, langsung ke restoran, ataupun mungkin yang servis dari mereka nganterin sendiri. Nah, mereka ini kan hitungannya disrupsi ya, dan disrupsi ini belum tentu mereka ini ingin pindah ke tempat yang kayak Gojek sama Bukalapak. Akhirnya ya mereka salah satu caranya ada yang namanya kayak bakar uang dengan promosi dan lain-lain kan. Nah, ini digunakan untuk mereka tahu dulu oh udah disrupsinya beda nih, kok nyaman ya, udah cepat, murah, kualitas bagus. Tapi nanti lama-lama ketika mereka udah nyaman, harga dinaikin-naikin, misalnya promosinya dulu 90%, bahkan yang Grab ya, sekarang udah cuma 40%.
nanti lama-lama mungkin 30%, 20%, tapi karena sudah menjadi habit, akhirnya tanpa adanya diskon pun mereka udah membiasakan itu sebagai habit gitu. Nah, nantinya bisa nih pelan-pelan mereka keluar nih dari habitnya diskon, narik-narik, karena mereka udah merasa bahwa ini adalah suatu kebutuhan. Mereka udah nggak punya waktu lagi untuk ke restoran misalkan sesering dulu gitu. Ternyata karena waktunya udah lebih efisien. Jadi memang lebih ke customer acquisition dulu sih yang saya lihat ya, Eri. Gitu Kak, oke siap-siap. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, maka materi pada sesi satu ini kita cukupkan. Teman-teman harus masih semangat ya, Kak, masih dong, karena kan kita masih ada satu sesi lagi nih, perihal prakteknya langsung nih, kan kita tadi udah ngomongin teori nih, kayak laporan laba rugi, laporan arus kas, kan langsung aja nanti di sesi kedua kita praktik financial planner sederhananya nih. Tapi untuk merecharge energi kita kita nanti kita break sejenak dulu ya. Kita akan mulai 10 menit lagi. Yes, teman-teman bisa off cam aja, tapi jangan meninggalkan Zoom karena kita istirahat 10 menit aja kok guys. Bisa isoma dulu, bisa minum, makan, ke toilet gitu. Have fun.
manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. Maybe not yours and you were not mine, but I'll be there for you when you need me. There's only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Sekalipun kau tak pernah pedulikan rasaku, ku takkan acuhkan dirimu. Tapi ku harap suatu saat nanti kau tahu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. Maybe not yours and you were not mine, but I'll be there for you when you need me. There's only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Aku memang bukan rasa yang kau mau, namun ku kan selalu ada untukmu. Believe me, girl, it's
kedatanganmu mengisi sepiku. Lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Di sini menjagaku selalu. Dengarlah doaku yang tak pernah meminta bawa dia kembali bersama walau hanya sesaat. Masih terasa hembus nafasmu saat ku gundah, kau lipurlah ragu. Kini terasa semakin dalam rasa rinduku pada dirimu. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Di sini menjagaku selalu. Dengarlah doaku yang tak pernah meminta bawa dia kembali bersama walau hanya Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Di sini menjagaku selalu. Dengarlah doaku yang tak pernah meminta bawa dia kembali bersama walau hanya sesaat. Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman, masih semangat ya? Gimana Kak Eri breaknya? Masih Waduh. dong pasti. Lagu-lagunya lumayan menggalau ya Sat ya. Kita sudah, ya lagu-lagunya lumayan mendung-mendung gitu, mendukung gitu kan. Ya itu lebih ke menggalau kita, menggalau terhadap akuntansi, menggalau terhadap financial planner tadi kayaknya. Dengan angka-angka ya. Oke, balik lagi bersama kami. Semoga nggak bosan-bosan ya Sat ya. Yes, betul banget. Ada kita berdua yang selalu nemenin kamu dalam workshop kali ini. Kita kembali lagi saat ini memasuki sesi praktik terkait financial planner sederhana. Nah, selain financial planner, Kak Julian juga berpesan nanti jika teman-teman yang ingin mendemo BMC atau pitching gitu bisa langsung aja nanti raise hand atau tanya di kolom chat. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kepada Kak Julian memaparkan materi tentang praktik financial planner ini. Mari Kak. Silakan Kak. Oke. Sebenarnya kalau misalkan untuk prakteknya langsung praktek aja sih. Yang tadi kan BMC kalian udah mulai ngisi sendiri nih dari yang 9 blok tadi kan. Yang dari customer relationship, value proposition kalian, dan lain-lainnya. Jadi dari 9 hal ini, itu memang benar-benar basic-nya dulu tuh. Kalian tahu nih. Bakal belajar bareng. Tentang laporan keuangan, mulai dari komponen-komponennya, hingga cara menganalisis. Pendapatan nih, misalnya semua penjualan kalian, entah itu dari penjualan bakso, minuman, atau kalian ngejual aset kalian, terserah lah. Itu di pendapatan,
nanti kalian jadi namanya laba kotor, laba operasional, habis itu akhirnya jadi laba bersih. Nah, laba bersih ini diarahin ke yang kas. Nah, di kas ini, uang kasnya ini yang dari laba bersih itu jadi apa aja sih? Ternyata apakah kalian untuk pendanaan nggak ada, misalkan ya udah emang kalian mau muterin di kas dulu. Maksudnya di kas tuh di investasi. Jadi kalian jadiin peralatan lah, kalian beli mangkok, kalian beli sendok, kalian beli apa gitu misalkan. Terus ternyata kalian ada profit juga, kalian karena beli aset 200.000, kalian jual 250.000. Nah, jadi profit tuh nanti di bagian operasional ya 50.000. Tapi nanti yang kayak gitu pasti akan balance lagi sih sebenarnya. Jadi arus kas ini cuma mau tahu arahnya tuh kemana aja, karena semuanya itu sebenarnya udah terhitung di pendapatan bersih tadi, kecuali ketika Anda investasi gitu. Investasinya adalah beli barang, beli motor, beli apa, beli apa, beli apa. Makanya nanti kelihatan kan di situ jadi sekian. Dan nanti dari arus kas itu udah tahu menjadi apa aja nih barang-barangnya kasnya ini, ya udah hasil akhirnya apa? Kasnya segini, laba bersih segini, udah jadi barang yang kalian beli itu apa aja dari baskom hingga motor, kalian masukin semua di itu. Kalau yang dijual berarti udah dihilangin gitu. Terus ada utang juga kan, ternyata kalian ke siapa tuh 5 juta. Nah, udah deh kiri kanan balance. Udah 3 hal itu kalian coba aja petain dulu, sesimpel mungkin aja, nggak perlu kalian detail-detail harganya 5.432.111 rupiah kan, nggak usah juga. Maksudnya asal aja dulu 4 juta gitu kisaran. Misalkan kisaran lain 2 juta gitu. Yang penting kalian bisa metain dulu laporan keuangan. Tapi sebelum laporan keuangan kalian BMC dulu gitu. Udah clear ya berarti ya, Eri dan juga Satria? Nah, kita mah clear aja sih Kak ya. Kita kan nanti yang denger juga. Ini kayak Kak Eri lagi bermasalah sih. Oke. Udah dari aku udah clear banget. Udah cukup. Oke. Teman-teman gimana? Udah paham juga apa yang disampaikan oleh Kak Julian? Kalau paham, teman-teman bisa kasih reactions dong. Hi boleh, love boleh, senyum boleh. Teman-teman yang mau langsung presentasi tentang BMC atau financial planner-nya boleh, biar langsung dikomentari sama Kak Julian, langsung dikonsultasi sama Kak Julian. Anggap aja nih di sini sebagai inilah apa namanya pemangku kepentingan kalian kan. Terus kalian ngepresentasiin ke kita BMC kalian tuh kayak gimana sih gitu. Anggap aja pitching lah kalian ke mungkin investor bahasanya kan kalau bisnis model Canvas. Kalau laporan keuangan ya berarti kalian pitchingnya ke pemangku kepentingan langsung, bukan investor luar gitu. Ya gitulah kira-kira. Mungkin untuk Satria, Eri, sambil teman-teman mungkin, atau ini kali ya chatnya, teman-teman lagi ngerjain kan nih? Mungkin kalau teman-teman lagi ngerjain nggak apa-apa, teman-teman ngerjain dulu. Terus mungkin Satria, Eri, sama aku ngobrol apa gitu. Boleh. Oke, kalau misalnya ngomongin financial planner ya Kak, menurut Kakak sendiri ya, apakah financial planner ini termasuk salah satu kunci kesuksesan sebuah perusahaan bisa berdiri dan bisa bertahan lama? Oke, kalau misalkan dari, mungkin ngomongnya bukan financial planner ya, karena financial planner kan adalah orang yang nge-finance ya, maksudnya ngatur finance. Ya, Mungkin financial planning-nya kali ya, dari seorang ya financial planning. Iya, planningnya ini sendiri. Nah, nggak apa-apa kok, santai. Nah, jadi apakah ini menjadi kunci yang nggak hanya satu-satunya, semuanya menjadi kunci. BMC-nya pun menjadi kunci, kayak prospeknya mau kayak gimana sih nih bisnisnya ini sendiri. Lalu laporan keuangannya juga bagaimana sih, sesehat apa. Kalau misalkan bermasalah keuangan kan juga bisa jadi masalah ya. Kita bisa lihat kayak contoh dari Garuda Indonesia, kita tahu nih bagus banget Garuda Indonesia. Cuman ternyata agak bermasalah kan manajemennya. Ternyata banyak hal yang emang perlu kita lihat. Ternyata dari keuangannya juga harus bagus, terus juga produknya juga bagus, jasanya juga bagus, marketingnya juga harus bagus. Jadi ini memang adalah usaha kolektif dari semua divisi ya jatuhnya. Kalau misalkan ada suatu perusahaan yang sukses, itu bukan hanya CEO-nya aja yang bagus, tapi tim-tim di belakangnya juga pasti hebat-hebat juga gitu. Dan mereka memiliki poin-poinnya sendiri yang ternyata ketika digabungkan menjadi suatu kesatuan padu, yaitu menjadi kesuksesan
yang ternyata teman-teman lihat sekarang. Tapi ternyata di balik itu mungkin darah-darahnya banyak ya, berceceran di kiri, kanan. Ya Kak, dan itu memang seperti itu ya. Karena jujur aku dari tadi tuh bingung mau respon apa. Aku benar-benar blank banget ngomongin soal financial itu sendiri. Kayak karena background aku kan bukan background ini ya ekonomi. Aku anak dan pas belajar ekonomi aja, awal belajar akuntansi aja kayak oke, harus balance, semuanya harus balance, hidup ini harus balance. Tapi sekalinya nggak balance, pulang dari semua kan, aduh. Itu dia gitu hal kayak gitu. Dan ini penting sih sebenarnya guys, karena kalau dari aku sendiri, karena aku juga pengen nyoba-nyoba gitu kan, kayak buat startup atau bangun bisnis gitu. Dan ternyata memang marketing aja, komunikasi aja, kerjasama aja itu nggak cukup gitu. Dan kita perlu ada itu pengaturan uang yang jelas kan. Jadi supaya kita tahu kita untung dan ruginya itu di mana gitu untuk jadi evaluasi kita juga. Oke. Jadi mungkin teman-teman lagi mempersiapkan ya Kak Eri ya. Lagi Iya nih mempersiapkan. Oke, selagi nunggu teman-teman, aku juga mau nanya nih Kak. Kita kan ngomongin tentang laporan keuangan ya, kita kan sebagai anak muda nih masih minim modal ya Kak. Sebenarnya untuk membangun startup itu seberapa penting sih modal? Mendingan kita invest di ilmu dulu atau modal dulu Kak? Invest di ilmu dulu atau modal dulu berarti ya? Sebenarnya kan bisnis nggak semuanya yang benar-benar perlu modal besar juga ya, ada yang kayak modalnya kecil juga ya. Ya misalkan ternyata mau bikin sate apa tuh namanya tuh yang tusuk-tusuk itu, sate telur ya. Sate telur juga nggak banyak-banyak juga, atau kita mau bikin minuman yang kayak Just Juice atau Nutri-Food, Nutrisari kayak gitu-gitu. Sebenarnya ada yang bilang kan apakah harus modal besar dan lain-lain. Cuman memang kalau misalkan untuk usaha yang sangat besar ya, mungkin emang kita langsung perlunya modalnya besar. Cuman kan ketika kita mulai kan belum tentu langsung dari besar juga kan. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Mungkin kalau kita belum punya pengalaman bisnis, ya kita mulai dari hal-hal kecil dulu aja kayak gitu. Dan akhirnya ketika kita ngomongin modal penting. Cuman modal bukan segalanya juga. Cuman kita bisa mengusahakan gitu. Kalau kita ngelihat kayak misalkan tadi startup-startup yang kayak kalian bilang itu kan tadi Gojek ya, ternyata Gojek, terus Bukalapak juga masih minus. Mereka kan juga masih belum punya profit kan bahasanya sampai sekarang pun. Tapi modalnya ya akhirnya mereka percaya dengan pitching-nya mereka, oh ke depannya bakal kayak gini, kayak gini, kayak gini. Usernya ini akan meningkat dari 1 juta menjadi 2 juta di tahun berikutnya, menjadi berapa, dan juga ada KPI atau Key Performance Indicator lainnya. Jadi untuk modal sendiri ini mungkin tergantung perspektif juga ya, cuman kalau misalkan modal itu apakah segalanya, enggak gitu. Cuman modal memang menjadi salah satu yang penting, tapi apakah emang harus dari modal sendiri? Ya enggak juga. Modal kan bisa dari modal teman atau dari modal siapa. Cuman akhirnya baik lagi, untuk bisa menerima modal itu pun biasanya kan kita perlu validasi dulu kan. Sebenarnya kamu bisa nggak nih manage uang segini, mendapatkan segini. Ternyata dia dalam pitching-nya dia bisa mendapatkan 10% dalam ke depan. Jadi kalau kamu naruh modal di sini, kamu akan mendapatkan untung sekian gitu. Nah, tapi yang jadi masalah apakah saya berani naruh di dia gitu. Apalagi belum punya track record. Makanya mungkin orang-orang ada yang ngikut orang dulu, belajar dulu kan akhirnya. Entah itu belajar dari konten-konten atau mungkin mencoba-coba dulu sendiri. Ada juga yang akhirnya ikut dulu perusahaan, terus nanti dia akhirnya bikin sendiri juga. Dan ya udah semua orang punya jalannya masing-masing. Dan yang paling penting adalah kalian paham sih apa yang mau kalian lakuin, juga jelas tujuannya. Kalau misalnya ngawang, ya kalian aja nggak ngawang gitu, gimana mereka mau percaya kalian. Jadi yang penting dari kalian sendiri udah paham nih tujuan kalian bikin bisnis ini untuk apa, apakah memang kalau misalnya profitnya dalam jangka berapa, kira-kira kisarannya berapa, cara mencapainya bagaimana. Jadi ketika udah transparansinya clear seperti itu, akan sangat membantu sih. Dan modal bukan segalanya, cuman menjadi salah satu yang ya diperlukan lah pastinya. Nah, itu dia teman-teman. Modal yang bisa di-highlight nih dari Kak Julian. Modal itu bukan segalanya, tapi kalau kita punya value juga bakalan banyak yang nyamperin gitu ya Kak ya?
Bisa aja kan ada yang namanya kayak angel investor kan, dia Iya. kirim juga kan kayak oh bakal balik nih, tapi yang penting ya udah dia ngasih uang karena dia melihat ini punya potensi nih untuk berkembang besar. Kalau misalnya kita ngelihat dalam skala besar kan ada yang namanya kayak venture capital yang besar-besar ya. Ternyata Ruang Guru dulu ada dari venture capital North Star kalau nggak salah dikasih itu sama apa lagi. Kalau misalnya kita lihat kan kayak di Indonesia banyak ya startup-startup yang juga berkembang sekarang ini, ya mungkin ada yang udah profit, ada juga yang belum juga, namun ada hal yang ternyata bisa menarik, entah dari BMC-nya dia, ataupun dari proyeksi dia ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bagaimana gitu. Dan action plan-nya juga, kayak misalkan ternyata akan membuka ke 250 toko, tapi sebelum 250 toko, apa nih jaminannya kalian tuh bisa nyampe sana? Oh ternyata sebelumnya cuma 5 toko, terus tiba-tiba udah jadi 100 toko, profitnya segini, atau bukan profit, mungkin setidaknya udah melewati break even point, yaitu modalnya udah terlewatkan gitu. Nah udah mulai nih profit dikit-dikit. Oh ternyata tiba-tiba dapat investasi dari Facebook misalkan kan kayak Kopi Kenangan ya. Terus akhirnya dia buka di mana-mana nih dan melihat pitching-nya dia, oh bisa nih ngejar market share Kopi Kenangan seperti ini kayak gitu. Jadi banyak sih caranya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan dalam laporan keuangan itu bisa sampai bangkrutin suatu perusahaan nggak sih Kak? Tergantung kesalahannya sebesar apa sih. Kalau dia masukin 0,3 di belakang ya bisa bangkrut ya. Cuman kan itu memang gunanya ada orang yang khusus kan di bagian akuntansinya juga sendiri kan. Ada soalnya orang, aku ada cerita sih, jadi kayak misalkan dia selama ini emang untung-untung aja kan, cuman ternyata salah penghitungan pajaknya, dan ternyata ketika penghitungan pajaknya salah, orang yang bertanggung jawab ini akhirnya harus membayar misalnya berapa ratus juta, dan itu kan menjadi suatu pertimbangan juga di mana kita memerlukan orang-orang yang benar-benar ngerti nih dalam teks pajak ataupun secara keuangan, karena bisa fatal juga ketika kalian menjadi PIC-nya dalam mengerjakan ini, atau mungkin kalian CEO-nya, terus nanti ternyata anak buah kalian ngerjain finance-nya salah, ternyata berakibat kurangnya pajak dan akhirnya kalian yang ditagih untuk bayar 100 juta, 200 juta kan agak gimana ya. Iya benar banget Kak. Nah ngomongin tentang kayak yang proyeksi keuangan tadi Kak, misalkan tadi akan membuka 250 toko nih. Misalnya itu 3 miliar lah 250 toko. Namun pada saat berjalan itu sampai membengkak gitu, gimana mengatasinya Kak? Misalnya ngomong ke investor gimana tuh Kak? Kalau misalkan ngomong ke investor ya tiba-tiba bengkak nih, Iya. cuma 3M doang, tiba-tiba jadi 6M, 7M, 8M ya. Kalau misalkan kayak gitu ya emang ya harus ada ininya, argumentasi yang validnya juga. Oh ternyata bahan baku tiba-tiba naik karena kita lagi krisis apa gitu kan. Yang awalnya misalkan ayam nih, ternyata ayamnya sekarang banyak banget, tiba-tiba ada penyakit apa, ayamnya jadi terbatas sehingga loh nggak bisa nih, mungkin jangan ayam nih karena kopi ya, misalkan kopi ada gula aren atau bahan bakunya susu, ternyata susu ini karena ayam ini menjadi bahan langka sekarang, pakai susu yang dari ayam itu jadi mahal banget, sehingga awalnya yang tadi 3 miliar akhirnya berkembang jadi 7 miliar, 8 miliar, tapi kan harus ada kayak validasinya nih kenapa kayak gini kayak gitu. Dan biasanya kalau kayak founder-founder gitu sih mestinya udah punya analisisnya sendiri ya Eri ya, jadi kayak misalkan emang ada itu, mestinya dia juga ada ngomong ke stakeholders-nya juga, jadi memang ada transparansi tersendiri untuk bagaimana rencana mereka ke depan, aktivitasnya apa aja kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Nah, ini sepertinya ada Kak Rizal Ramadan yang udah raise hand ingin bertanya, boleh di mic ya. Oke, oke, thank you Kak. Ini kan sesinya praktek, ini Iya, ada silakan. sedikit Iya. apa namanya, semalam buat iseng-iseng sih untuk contoh terkait BMC yang mengarah ke laporan keuangan ya Kak. Izin kasih lihat boleh Kak? Boleh banget, boleh. Di video ini. Ini kami tadi sudah kita di masalah ayam, jadi bertepatnya asumsi yang Mungkin sinyalnya agak kurang baik ya. Halo Kak Rizal, sepertinya kurang bersahabat internetnya. Iya nih.
Langit, bisakah kau turunkan internet cepat? Iya. Kita ingin nge-zoom dengan lancar. Atau nggak apa-apa, mungkin nunggu Rizal balik dulu kali ya. Atau Boleh, mungkin boleh, boleh. sidak-sidak yang lain nih. Kita Oh nanya-nanya. iya, boleh, boleh, boleh. Ini Rizal udah tegang nih teman-teman nih pasti nih. Cuman nggak apa-apa lah ya. Kita bikin tegang dikit. Ini dari Kak Aulia mungkin, Kak Jihan gimana? Nah ini Kak Rizal sudah kembali. Iya. Spotlight aja punya Kak Rizal kayaknya. Halo Kak. Hilang lagi. Tidak apa-apa. Ya, sinyal yang salah, betul. Sinyalnya Atau memang mungkin kurang ini betul. kali ya, PPT-nya dikirim aja ke panitia, nanti panitia yang nge-screen share juga nggak masalah gitu. Kan yang penting udah ada hasilnya kan di situ. Oh ya, iya boleh silakan. Kak Rizal, apakah mendengar? PPT bisa dikirim ke salah satu panitia. Nanti kita akan membantu untuk share screen ke teman-teman yang lain. Oh sih sebenarnya penasaran ya Satria, Eri, kayak ini dari teman-teman yang lain gimana ya, kayak siapa tahu nih ada pendapatnya tentang apa namanya dari BMC ini sendiri, atau mereka udah mulai memetakan gitu. Mungkin tentang laporan keuangan kita iseng-iseng nanya kali ya, nggak apa-apa. BMC Iya, itu boleh, boleh. salah satu fondasi yang kuat dalam bisnis ya kan, fondasi awalnya kayak buat proyeksi gimana bisnis kita ke depannya. Nah, teman-teman yang mau nanya bisa banget biar nanti bisnisnya lebih terarah dan sustain. Yes, betul. Oke, kira Kak Rizal gimana, sudah aman? Atau Iya, mungkin Kak Rizal bisa kirim ini sih. PPT-nya ke panitia? Oh iya, Biar boleh. bantu share screen. Jadi ada kendala jaringan sih Kak, mati lampu, jadi wifi-nya mati. Hanya Oh iya. pakai data. Dikirimkan saja, nanti kami bantu share screen. Ya, oke. Makasih Kak. Gimana nih, kita mau iseng ngecek siapa nih? Oh iya. Mungkin Kak Adit kan ya, Kak Adit, karena Kak Jihan, ada banyak sekali di sini. Kak Sahrul. Halo. Ayo teman-teman jangan malu-malu kucing, langsung aja dah. Iya, betul. Mumpung ada Kak Julian di sini bersama kita semua yang di room meeting ini. Supaya tegang-tegang. On cam dulu deh, on cam. Ayo dong, on cam dulu dong. Ayo dong. Ayo dong. Teman-teman yang jaringannya ini lancar, boleh on cam, mengaktifkan kameranya, mungkin. Dan untuk Kak Rizal, gimana, sudah dikirimkan? Atau nggak apa-apa sambil nunggu, coba deh kita tembak satu nama dulu kali ya, siapa ya? Kak, ada yang mau bertanya? Oh, Boleh? iya. Oke, ini aku izin membacakan ya, Ulia. Izin bertanya, Kak, kalau untuk usaha pribadi kecil-kecilan seperti jualan pulsa, bakso aci, dan sejenisnya, laporan keuangannya itu sampai NS atau harus sampai LR? LR tuh laba rugi, NS tuh neraca. Benar nggak sih? Benar nggak? Neraca saldo ya? Neraca saldo. Neraca ya? Benar nggak, Aulia? Halo? Atau mungkin ini aja nggak apa-apa suaranya, Aulia? Iya, Kak, benar. Tadi kan aku juga nyoba untuk nyontohnya UMKM ya, jadi yang tadi bakso kan. Dan dari bakso itu pun nyoba untuk sampai akhir. Sebenarnya kalau misalnya ditanya nih untuk pribadi kecil-kecilan, apakah labko-nya itu sampai laba rugi atau sampai neraca saldo?
laba rugi kan berarti yang awal banget ya, yang kita itu pendapatan terus biaya udah kelar. Sebenarnya kalau kalian mau kayak gitu nggak masalah, cuman kan ketika kita sampai neraca saldo itu ketahuan peralatan apa yang kita gunakan, terus juga kita tahu nih kayak laba bersihnya apa. Jadi sebenarnya Aulia lebih baik kita bisa sampai akhir, sampai di neraca saldo. Kenapa? Karena kita udah tahu nih utang kita berapa ke orang, kalau emang kita dalam membuka bisnis ini berutang, modal pribadi kita berapa, dan juga aset yang kita miliki berapa. Nantinya tiap bulan yang akan dilihat kan mungkin perubahan dari kasnya ini sendiri, terus juga ada perubahan laba ditahan, terus ada juga laba ditahan, terus ternyata di arus kas ini kalian ada yang beli barang atau ngeluarin barang lagi, ngejualin barang, maka kan tadinya awalnya di Maret 2021 peralatan kalian ada 7, sekarang karena kalian jual di bulan depannya, berarti nanti di bulan depannya udah jadi 6 gitu. Dan akan lebih terlihat aja sih transparansinya Aulia, sehingga nantinya dalam berbisnis pulsa ataupun bakso aci dan sejenisnya, kamu masih memiliki transparansi yang sangat baik gitu. Mungkin memang kelihatannya agak berat ya untuk mengerjakan ini semua, tapi ketika kita sudah mencoba dan juga ada tahu nih transparansinya, itu akan sangat jauh lebih enak Aulia, karena ternyata pas bakso aci nih, kamu ngerasa kok pendapatannya nggak bagus-bagus ya, ternyata kamu bingung apa yang harus aku rubah. Nah, di dalam laporan laba rugi ini, kamu ternyata bisa ngelihat, oh biaya variabel, biaya tetapnya ini bisa dikurangin. Tapi kalau misalkan sampai neraca, kamu tahu ternyata peralatan kamu ini seberapa besar, utangnya seberapa besar. Oh ternyata kok utangnya banyak banget ya dibandingkan modal aku gitu misalkan. Nah itu jadi bisa sangat membantu kamu sih untuk mengefisiensikan modal kamu sendiri gitu, dan ternyata bisnis kamu ini bukan dari utang gitu lebih banyaknya. Kayak gitu sih Aulia. Gimana Aulia, apakah terjawab? Berarti baiknya sampai KNS ya, biar bisa analisis juga. Terima kasih Kak jawabannya, mohon maaf belum bisa via suara, posisi lagi di tempat yang ramai. Oke, Nah itu Aulia. mungkin nambahan dari Satria ya, kan tadi bilangnya sampai NS ya, neraca saldo itu ya, neraca saldo. Laporan neraca ya, benar ya Satria? Iya, iya betul. Nah, di laporan neraca itu kan kelihatan tuh ada aset, utang, modal. Dari situ baru kita bisa terlihat tuh yang kayak tadi Rizal bilang, ada yang namanya ROI, ada yang namanya ROE gitu kan. Karena equity itu modal. Berarti sebenarnya berapa pengembalian kita dari modal yang kita miliki, berapa pengembalian kita dari aset yang kita miliki, kayak gitu. Jadi untuk bisa rasio keuangan emang lebih enak ketika kita bisa sampai akhir laporan keuangannya. Gitu kira-kira sih. Baik, itu menurut Aulia kata terima kasih Kak jawabannya. Mohon maaf belum bisa via suara, posisi lagi di tempat ramai. Oke, baik Aulia, terima kasih. Next, sudah ada di panitia katanya nih, Sudah data ada dari PPT-nya nih Rizal. Kak dari Ya, panitia. sudah ada PPT-nya. Oke. Nah, bisnis model kanvas, oke. PT Inti Tani Satwa. Oke, boleh dijelasin Kak Rizal mungkin ya? Sambil di presentasiin sedikit boleh? Silakan Kak Rizal. Ada Gimana? bisa menjelaskan ini mengenai BNC. Oh iya. Jadi ini hanya asumsi ya Kak, ya apa namanya? Simulasi untuk PT-nya juga simulasi. Jadi belum ada namanya sih. Nggak apa-apa kok. Oke. Jadi berasumsi bahwa usaha ini kan usaha peternakan, yaitu ayam potong dan juga ayam petelur. Saya coba gabung jadi dua, tapi dalam satu peternakan sih. Nah, value proposition-nya atau nilai uniknya itu kita menyediakan daging atau telur ayam yang relatif murah dibanding yang disediakan oleh kompetitor. Kemudian stoknya juga selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oke. Terus untuk customer segmennya di sini kita tulis bakul. Jadi bakul yang sebagai customer utamanya, nanti dari bakul itu yang jadi ibaratnya bakul yang menjual lagi.
Jadi kita bentuknya itu mungkin B2B ya kalau dalam startup. Nah, itu. Tapi untuk dia menyasar tiga wilayah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk customer relationship-nya itu yang pertama kita menjaga stok tetap tersedia, itu salah satunya. Kemudian kita mencoba untuk komunikasi yang baik dengan bakul agar bakul-bakul juga mendapat kepercayaan dan juga menjaga kerjasama antara produk ini. Kemudian untuk channelnya sendiri ya itu kita hanya melalui bakul, jadi otomatis di sini secara langsung atau tidak menggunakan sistem yang online karena bakul itu langsung ambil produknya saat ayam panen atau saat panen telur. Kemudian key partnernya ini di sini ada 2 instansi, yaitu kita coba untuk bank sebagai pembantu permodalan, dan juga di sini kita ambil salah satu contohnya untuk mitra inti Java Confit, yaitu perusahaan penyedia bibit, pakan, dan juga obat-obatan untuk memenuhi bahan baku usaha ini, dalam hal ini ayamnya sendiri. Kemudian activity-nya mulai dari pemeliharaan, kemudian mencari bakul, dan juga distribusi penjualan ke bakul-bakul. Seperti itu, Kak. Kemudian sumber dayanya atau key resource-nya itu kita memerlukan karyawan, terus kantor, terus anak buah kandangnya itu sendiri, dan juga kantor operasionalnya untuk mendukung operasional ini. Kemudian di cost strukturnya itu turunan dari sumber daya yang kami butuhkan sih, Kak. Jadi mulai dari biaya pembangunan atau pengembangan kandang, terus pembuatan atau sewa kantor, dan perlengkapan lainnya seperti yang tertera di situ, Kak. Kemudian yang terakhir sumber pendapatannya dari penjualan produk kepada bakul. Jadi produknya itu telur dan juga ayam potong sendiri. Kira-kira begitu, Kak. Rizal, aku mau nanya, ini bakul itu apa ya, maaf? Oh, broker atau apa ya, kayak semacam perantara gitu, Kak. Jadi dia mungkin agen kali, Kak. Agen mungkin, Kak, lebih sederhananya. Oh iya, jadi agen. kayak agen ya berarti ya. Oke, nangkep. Berarti jatuhnya bisnis kamu kan lewat bakul banget nih kayaknya, yang dari B2B, bener ya, bisnis to bisnis kan ya. Mungkin agen, distributor ya, bener nggak kayak gitu? Iya, kurang lebih begitu, Kak. Tapi ada ke masyarakat juga berarti langsung B2C ya. Kalau B2C-nya ini lewat apa berarti? Sebenarnya ini untuk sih, Kak, untuk pemetaan daerahnya, tapi lagi-lagi yang customer segmennya itu bakulnya nanti yang bakul dari 3 wilayah ini. Jadi mungkin apakah perlu ditambahkan ini atau cukup bakul saja untuk customer segmen, kira-kira begitu. Mungkin customer segmennya dispesifikin kali ya, mungkin bakul Sulteng, bakul Sulsel, bakul Sultengger kali ya. Oh ya, siap. Soalnya kan kamu ternyata nggak ada ke customer-nya langsung kan, tapi hanya ke bakulnya saja, benar nggak kayak gitu? Iya. Soalnya ketika kamu nulis masyarakat langsung, berarti ada kemungkinan kamu langsung menjual ke customer kan ya? Kayak gitu sih kira-kira. Terus, oke, masalah satu, channels. Berarti channels-nya ya bakul aja langsung ya, bakul. Oke. Customer relationship-nya itu adalah menjaga stok tetap tersedia, komunikasi baik dengan bakul. Kalau misalnya untuk customer relationship ini sendiri kan, kira-kira apa sih yang bisa ngebikin customer kita ini betah sama kita? Berarti kan bisa kita nanti ngasih promosi, ternyata kamu berarti ada promosinya juga ya, kayak misalkan beli makin banyak jadi makin murah, benar nggak sih kayak gitu? Kalau di bisnis ayam sih nggak ada sih, tidak Kak. ada ya? Dia mengikuti nasional. Oh, kalau gitu nggak apa-apa. Berarti intinya adalah kayak customer service-nya, berarti kan customer relationship kamu ya komunikasi baik dengan bakul itu udah termasuk kan di arah sana juga. Terus berarti kamu ada kayak
nunggu bakul datengin aja berarti ya, benar nggak kayak gitu? Atau kamu mencari ke mana-mana gitu dengan mendelivery atau gimana? Yang pertama mencari yang belum, maksudnya yang apa namanya, mencari bakul baru, dan juga yang kedua itu tetap menjaga komunikasinya ketika waktu panen. Oke. Berarti customer relationship-nya lebih ke komunikasi baik dengan bakul aja sih sebenarnya. Berarti menjaga stok tetap tersedia sebenarnya nggak masuk ke dalam customer relationship, karena itu kan mungkin lebih ke strategi kamunya aja kan. Emang udah pasti ketika kita nggak ada stok kan berarti kita nggak bisa jualan, dan kayaknya itu nggak perlu sih sebenarnya di situ. Mungkin kamu bisa cari customer relationship lainnya, kayak apa sih yang bisa membuat customer ini, si bakul ini jadi tertarik untuk di kita terus gitu. Soalnya kalau stok tetap tersedia kan pasti itu hal yang sangat kita usahakan kan ya. Oh ya, siap. Lalu Intinya membuat ada, dia semakin loyal kan. iya, Loyal dan gimana bertahan. caranya tuh bikin dia tuh semakin loyal sama kita. Tapi kalau misalkan mungkin kamu lebih tahu nih sebenarnya apa sih yang bisa membuat mereka tuh lebih loyal kepada kita gitu. Berarti kan nggak jauh-jauh mungkin dari customer service-nya, pelayanan kita ke dia sangat baik itu apa? Ternyata ketika kita ngobrol kita santun, kita kayak dia bertanya juga kita sangat jelas kayak gitu-gitu. Jadi komunikasi dengan bakul tuh menurutku udah sangat menjawab sih untuk itu. Ya bahasa lainnya customer service lah sama gitu. Oke, di value proposition. Jadi nilai apa sih yang kita tawarkan kepada si customer ini? Jadi yang kita tawarkan ini adalah daging atau telur yang relatif murah. Itu value proposition masuk sih di situ. Kalau di sini stok selalu tersedia, kayak nggak perlu masuk karena memang kita kan harus ada stok kan kalau untuk menjual itu sendiri. Mungkin value proposition lainnya apa nih? Ternyata daging yang telur yang kamu jual ataupun daging yang kamu jual ini ternyata premium, nggak premium sih, tapi kalau murah berarti kualitasnya juga ini ya, bukan premium ya. Mungkin ada hal lain juga, atau daging telur relatif murah juga sebenarnya juga udah bagus menurutku, kayak misalkan daging atau telur relatif murah dengan kualitas yang pas, misalkan kayak gitu-gitulah. Tapi udah cukup kok ini, yang satu itu aja. Stok telur sedia sih sebenarnya nggak perlu gitu, Rizal. Halo Rizal. Kak Rizal. Ya, makasih Kak. Mungkin Terus, bertanya. Oke. Berarti nanya dulu ya. Oke, gimana? Terkait cost strukturnya ini untuk biaya pembuatan kandang, apakah perlu dispesifikkan mulai dari bahan-bahannya dan peralatannya, atau cukup biaya itu saja? Jadi sebutkan itemnya saja. Gimana? Oke. Jadi kan kalau misalkan di sini ya Rizal, sebenarnya hanya intinya aja sih, kayak misalkan biaya pembuatan atau sewa kantor, biaya pembangunan atau pembangunan kandang, kan yang pasti di sini adalah kamu punya uangnya untuk ke arah sini kan. Nanti mungkin untuk spesifiknya ya si kontraktornya ini yang membangun. Biarkan mereka yang akhirnya ngurusin nih biaya apa aja yang diperlukan. Cuman yang perlu kita tahu adalah ternyata harga itemnya tuh kayak gini. Terus nanti secara keseluruhan kayak gini. Dan untuk di BMC kan cuman kayak singkatnya aja ya. Kayak kita cuma ngomong, ada bangun kantor, renovasi kantor, sekian gitu. Cuman kalau untuk kayak detail-detail renovasi kantornya, apa yang diperbaiki, ya itu yang perlu kamu tahu sendiri gitu. Mungkin bukan untuk di BMC ataupun di dalam laporan keuangan. Kira-kira seperti itu, Rizal. Kalau didetailkan di laporan keuangan sih cuman tinggal nulis kayak ada biaya renovasi kantor, udah sesimpel itu aja. Nanti ambil totalnya berapa. Cuma kan nanti ada kayak tulisan bondnya kan. Kayak di bondnya ini apa aja sih ternyata, biaya beli kayu, biaya ini, biaya jasa orang, kayak dan lain-lain. Jadi itu untuk inilah bahasanya, jadiin transparansinya. Kalau kita mau tahu biaya pembangunan ini transparansinya seperti apa, dari situ gitu. Nanti mungkin akan lebih masuknya ke negosiasi. Kok mahal banget kayunya, perasaan kalau kayu jati kayak gini nggak semahal ini. Nah, itu nanti lebih enak buat kamu, cost-nya itu bisa diturunin berarti. Cuma kalau untuk di laporan keuangan sih nggak perlu sedetail itu ya, cuman ya paling nanti masukin kayak biaya renovasi, biaya pembangunan kantor. Tapi spesifiknya buat kamu tahu transparansinya benar atau enggak nih segini gitu. Nanti kamu bisa riset sendiri, ternyata kok kemahalan nih biaya pembangunannya, apa nih yang bikin nambah. Biasanya kan ada ininya ya, kira-kira tuh ada transparansinya sendiri di bondnya. Kayak gitu kira-kira, Rizal.
Oke, revenue stream menjual produk kepada bakul, oke, cost structure oke, ke atas lagi boleh. Siapa? Saira ya. Jadi bedah yang bagian kiri atas nih kita. Ya ke atas, ke atas, ke atas. Oke, ke atas. Oke, untuk key resource, ke terlalu atas. Agak bawah. Ya, key activities benar sih dia, berarti kan menjual kan. Ya, key activities-nya dia menjual apa nih? Ya, berarti menjual telur gitu kan key activities-nya. Jadi dispesifikin aja, kayak misalkan kamu menjual telur dan daging. Terus nanti key activities lainnya adalah apalagi nih yang kamu jual gitu kan. Kalau misalnya ada yang jual lain ya nggak apa-apa, masukin kayak gitu. Kalau misalnya kayak mencari bakul udah nggak perlu di key activities sih, karena mestinya itu udah termasuk dalam customer segment dan juga relationship channel juga. Jadi emang aktivitas apa sih yang kira-kira ngebuat bisnis kamu ini nggak bisa bekerja tanpa itu gitu. Customer pasti, cuman customer udah ada segmennya sendiri dan aktivitas apa. Maksudnya, oh berarti kamu jualan telur sama daging. Misalkan key activities lain selain telur daging, kamu menjual ayamnya juga, berarti menjual ayam juga. Jadi seperti itu kira-kira Rizal untuk key activities. Dan pemeliharaan sih nggak apa-apa, atau mungkin ada research dan development, yaitu kamu ada key activities-nya, kamu mengembangkan sendiri nih gimana caranya, kamu punya ayam yang lebih baik lagi kualitasnya misalkan. Jadi ada riset juga di situ key activities. Jadi riset, menjual daging, telur dan juga ayam gitu. Jadi dua hal itu. Terus nanti untuk di key resource-nya, kok bisa selain ada karyawan, ada juga kayak karyawan penjual karyawan ini. Terus misalkan ternyata ada untuk yang riset juga nggak apa-apa. Atau karyawan. Tapi ini menurutku udah bagus key resource-nya. Kayak gitu sih, sumber dayanya apa aja sih. Ternyata sumber dayanya ini ada karyawan, ada kantor, ada kandang. Ya nggak apa-apa. Kalau key partners, BRI atau BNI karena modal. Oke, berarti kan emang kita nggak bisa tanpa mereka kan. Terus kalau untuk Java Config itu supplier ya. Sebenarnya tuh kalau di key partners kita udah nggak masukin supplier sih. Jadi lebih masukin, karena supplier itu hitungannya yang membuat key activities kita berjalan. Yang mau dimasukin di key partners itu adalah yang bukan key activities, Rizal. Jadi misalkan nih, ketika kamu jualan jualan ayam, daging sama telur, untuk mencapai ke bakul ternyata kamu memerlukan kerjasama sama JNT nih. Ternyata emang setiap ini akan selalu diantarkan sama JNT. Nah kayak gitu tuh, yang nganterin daging telur kita gitu. Terus misalkan selain yang mengantarkan produk kita ke bakul, bisa jadi kamu dalam menghitung kan mungkin ada aplikasi apa, atau ternyata kamu menggunakan sesuatu yang ternyata dalam akuntansinya itu udah di handle sama namanya point of sales, jadi yang kayak Mocha kayak gitu-gitu. Nah itu bisa jadi key partners kamu. Jadi supplier itu sebenarnya nggak perlu masuk ke key partners kira-kira. Kedengeran nggak, Rizal? Jelas ya? Udah sih kalau dari aku kayak gitu sih revisinya, menurutku ini juga udah cukup jelas ya untuk PT Inti Tani Satwa ini, dan semoga lancar ya. Oke, thank you banget Kak Julian atas revisiannya, dan makasih juga Kak Rizal sudah mau menampilkan nih hasilnya. Ya ampun, luar biasa banget ya materi yang diberikan oleh Kak Julian, dan semoga dari revisi yang tadi diberikan oleh Kak Julian dapat membantu Kak Rizal untuk bisa membuat lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan buat teman-teman juga, itu bisa dijadiin pembelajaran buat teman-teman untuk kedepannya. Oke, nggak kerasa bahwa rangkaian workshop mulai dari penyampaian materi, kita juga udah melakukan sesi tanya jawab, tadi juga ada break sambil menggalau ya di kala mendung gitu, hingga akhirnya kita langsung praktik telah kita lalui. Dan semoga acara ini bisa nambah insight buat teman-teman, bisa memberikan pandangan baru dan pastinya wawasan baru untuk teman-teman semua. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman, kita akan mengabadikan momen bersama, kita akan melakukan sesi foto bersama. Aku harap teman-teman bisa menyalakan kameranya agar momen ini dapat terasa
lebih lagi bisa melihat wajah teman-teman semua. Aku juga mau ngingetin udah ada link absensi yang ada di kolom chat juga. Oke, ada Kak Balkis. Halo Kak Balkis. Ada Kak Rizal, ada Kak Mai. Bu Mai guys, stres banget Bu Mai. Kenapa Bu Mai? Senyum aja Bu, tenang Bu ya. Hari Kena kedua akuntansi sudah- pusing kayaknya. Iya pusing ya. Ya tadi financial itu agak iya. Oke, Kak Rizky ya. Kak Rizky juga tuh. Dari jilbab rapi sampai kayaknya udah mulai emang capek ya. Sudah. Aduh, ya hari ini cukup menantang ya materinya ya. Oke, boleh operator atau Kak Saira untuk dibantu take screenshot-nya? Coba, oke. Siapa yang bisa Kak Saira? Oke, silakan. Kalau gitu, oke. Oke, kita foto ya. Satu, oh iya nggak apa-apa, Rina. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3, smile. Sekali lagi, 1, 2, 3. Udah. Oke, thank you Kak Saira sudah membantu kita dalam sesi foto bersama. Kami mengucapkan terima kasih banyak nih ya. Aku mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Kak Julian yang sudah menjadi narasumber kita di sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas antusiasnya dan semangatnya untuk mengikuti workshop sampai dengan selesai. Tak lupa, aku juga mengucapkan terima kasih kepada media partner, para panitia, dan semua pihak yang membantu jalannya Yogyakarta Entrepreneur Summit 2021. Baik, sekali lagi kami ingatkan untuk isi absennya agar mendapatkan sertifikat nantinya ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk terus ikutin acaranya sampai akhir karena masih ada workshop lainnya di tanggal 6 November dan 7 November untuk para peserta yang ikut bisa bertemu dengan para expert dan ada awardingnya juga loh. Nah, karena para terbatasnya waktu, maka kami akhiri acara pada hari ini. Kami mewakili panitia mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu acara. Saya Satria dan rekan saya, Eri, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah Sampai semua, jumpa. selamat sore. Izin pamit ya. Ya, Iya, boleh Kak. Kak Julian. Terima kasih banyak, Thank you. Kak. Terima kasih Kak Julian.